Halo anak-anakku kelas 12 IPS ya. SMA Negeri 1 Sungai Loban. Kita lanjutkan kembali materi tentang kaidah pencacahan ya, dengan judul kombinasi. Ya, kemarin sudah kita membahas tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi. Sekarang kita bahas kombinasi. Ya, bersama saya. Ya, apa itu kombinasi? Ya, definisi kombinasi. Kombinasi adalah pengelompokan atau pemilihan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan susunan pemilihannya. Sehingga susunan AB itu sama dengan BA. Itu dihitung satu susunan. Misal, contoh nanti mencampur warna. Mencampur warna merah dan kuning itu sama aja, nanti hasilnya kuning dengan merah. Nah, gitu ya, walaupun dibolak-balik tapi itu dihitung satu. Nah, itulah kombinasi ya. Misalkan membentuk sebuah tim utusan 2 orang, misalkan si A dan si B. Nah, itu sama aja dengan si B dan si A. Orang-orangnya itu aja. Nah, itu namanya kombinasi. Jadi tidak memperhatikan urutan. Ya, tidak memperhatikan susunannya. Nah, beda ya dengan permutasi ya. Jadi kalian di sini mana soal permutasi, mana soal kombinasi, kalian harus bisa membedakannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini rumus kombinasi. Ya. Itu rumus kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Ya, di sini dirumuskan dengan ya C, yaitu lambang dari kombinasi. Ya, N, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, bedanya dengan permutasi, unsur yang berbeda itu adalah dalam permutasi itu tidak ada perkalian, penyebutnya R faktorial. Jadi cuma N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Itu permutasi. Tapi kalau kombinasi ada tambahan sedikit ya, yaitu N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Ya, jadi mudah ya ngingatnya ya, mana rumus permutasi, mana rumus kombinasi ya. Oke, kita lanjut. Ya, oke. Ini contoh 1. Nah, Anda memiliki 3 cat warna untuk melukis, yaitu merah, biru, dan kuning. Nah, ada 3 cat. Untuk mendapatkan warna cat baru, maka harus dicampur 2 cat. Nah, berapa warna cat berbeda yang bisa didapatkan? Nah, ini ya, ada 3 cat. Nah, akan dicampur 2 cat. Ya, berapa warna yang bisa kita dapatkan? Warna baru maksudnya ya. Nah, ini kita jawab. Nah, N-nya ada 3. R-nya ada berapa? Ya 2, karena dicampur 2 cat. Ya. Ya. Nah, jawablah kombinasi 3, 2. Ya. N-nya 3, R-nya 2. Ya, 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 dikali 2 faktorial. Ya, sesuai rumusnya ya. Didapatlah 3 faktorial dibagi 1 faktorial, 2 faktorial. Didapat 3 kali 2 faktorial, K1 kali 2 faktorial, 2 faktorial bisa dicoret-coret, jadi tinggal 3 bagi 1 yaitu 3. Ya, jadi nanti menemukan, nah, jadi banyak cat warna yang bisa didapatkan dari 3 warna dengan mencampurkan 2 cat adalah 3 warna berbeda. Nah, kok bisa ya? Kalau kita hitung-hitung ya, nanti ada merah, kuning, merah, biru, merah, ya habis ya, terus nanti biru kuning, biru merah. Nah, itu sudah ada 4. Terus nanti ada kuning merah, kuning biru. Nah, itu 6 ya. Nah, seterusnya 6 ya. Ya, coba kita lihat. Untuk merah kita misalkan M, biru misalkan B, kuning misalkan K. Nah, kalau kita nyampur ya, yang pertama merah sama biru, kemudian merah sama kuning. Habis untuk merah ya.
Nah, sekarang kalau merah sama merah ya pasti merah lagi kan. Nah, jadi kita merah sama biru, merah sama kuning. Terus sekarang yang biru sama merah, biru sama kuning. Nah, terus lanjut lagi kuning sama merah, kuning sama biru. Nah, di sini kita mestinya dapat 6 warna ya. Nah, tapi tidak ya, di sini ada merah biru itu sama aja dengan biru merah ya, itu warnanya ungu. Nah, itu kan campur merah campur biru itu sama aja dengan biru campur merah, sama hasilnya. Terus merah campur kuning ya sama dengan kuning campur merah ya, warnanya nanti oranye ya. Terus biru campur kuning, nah itu sama aja dengan kuning campur biru ya, itu jadi warnanya hijau ya. Nah, jadi hanya apa? Hanya 3 warna berbeda yang bisa kita dapatkan, yaitu menggunakan cara kombinasi ya. Oke, kita lanjut. Contoh 2. Nah, dalam sebuah pertemuan ada 8 orang. Akan dipilih 3 orang duta untuk mewakili sekolah dalam lomba. Berapa banyak cara memilih duta yang bisa dibentuk? Nah, di sini pemilihan dutanya ini nggak ada urutan urutan susunan ya. Ketua, bendahara atau sekretaris nggak ada ya, sembarangan ini. Pokoknya diambil 3 orang. Nah, kalau udah ciri-cirinya seperti ini, berarti dia ini memakai kombinasi karena tidak ada susunan. Misalkan duduk, misal kursi 1, kursi 2, kursi 3. Nah, itu pasti permutasi. Kalau tidak ada susunan, urutan seperti itu, maka dia adalah kombinasi. Ya, nah seperti ini contohnya, tidak ada susunan urutan. Ini berarti kombinasi, ya. Jawab, N-nya ada 8, R-nya ada 3 karena dipilih 3 orang. Dah jawab 8 kombinasi 8 3 ya. 8 faktorial, 8 kurang 3 5 faktorial, 3 faktorial. Terus 8-nya dijabarkan sampai 5 ya. 8 kali 7 kali 6 kali 5, 5 faktorial. Kemudian di bawahnya 3-nya yang kita jabarkan 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial dicoret-coret. Kemudian 3 kali 2 kali 1 itu bisa dicoret. Itu 6 dengan 6. Ya, jadi tinggallah 8 kali 7 aja. Jadi hasilnya 56. Jadi banyak cara memilih duta terdiri dari 3 orang, diambil dari 8 orang adalah ada 56 cara ya. Oke. Contoh 3. Nah, dalam sebuah rapat kecil ada 7 orang pria dan 5 orang wanita. Akan dipilih utusan ke luar negeri terdiri dari 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa banyak cara memilih utusan tersebut? Nah, ini ya. Oke, ini sini sudah ada 2 jenis ini, ada pria, ada wanita. Kalau contoh soal yang tadi itu gabung, tidak tahu jenis kelaminnya apa, pokoknya ada 8 orang gitu ya. Nah, kalau di sini dipecah, ada 7 pria dan 5 orang wanita. Dan syarat utusan itu harus 4 pria dan 3 wanita katanya. Bagaimana caranya? Ya, seperti ini. Untuk pria, nah, prianya ada 7. Yang dipilih harus ada 4 orang, itu pria. Terus yang wanitanya ada berapa N-nya? Ada 5. Yang harus dipilih berapa orang? Ada 3, R-nya 3. Nah, itu ya, jadi prianya lain, wanita lain ya. Terus diapakan? Nah, berarti di sini C, ini untuk 74 untuk pria. Iya, dikali. Ya, untuk wanitanya berarti C 53 karena ada 5 wanita dipilih 3. Nah, itu ya. Nah, ya sudah kita hitung ya, 7 faktorial dibagi 7 kurang 4 faktorial, 4 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial, 3 faktorial ya. Didapatlah ya, dijabarkan sampai 4 faktorial karena di bawahnya 4 faktorial, 3 faktorial kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, di bawahnya 3 faktorial, 2 faktorial. Ya, 4 faktorial coret-coret, 3 faktorial coret-coret, jadi tinggal 7, 6 kali 5, 3 faktorial dijabarin, 2 faktorial dijabarin. Ya. Di sini 7 kali 2 dengan 6 bisa dicoret-coret. Kemudian yang 4 bagi 2 bisa 2. Ya, jadi tinggal ya di yang pertama itu 7 kali 6 7 kali 5 dikali
Yang 4 dibagi 2 tadi 2, jadi 5 kali 2. Jadi 35 kali 10. Jadi sama dengan 350. Nah, jadi memilih banyak cara memilih utusan 4 pria dan 3 wanita dari 7 pria dan 5 wanita adalah ada 350 cara. Nah, ya. Oke. Contoh 4. Nah, ini contoh 4, contoh terakhir ini ya. Dari 5 buku yang tersedia, mungkin 5 buku ini ada buku fisika, kimia, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris misal. Berapa banyak cara Yuda memilih buku sekurang-kurangnya 1 buku? Nah, di sini ada kata-kata sekurang-kurangnya. Berarti si Yuda bisa memilih buku itu boleh 1, karena sekurang-kurangnya kan berarti kan boleh lebih. Ya, bisa dia 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 sesuai buku yang tersedia. Berarti cuma ada 5 buku. Ya, yang pertama dia bisa ngambil 1 buku dulu. Ya, nah, karena sekurang-kurangnya 1 buku. Berarti N-nya 5, R-nya 1. Kemudian dia karena sekurang-kurangnya 1 buku, maka dia boleh ngambil 2 buku. Berarti N-nya 5, R-nya 2. Bisa juga kemungkinannya 3 buku. Ya, N-nya 5, R-nya 3. Bisa juga kemungkinannya 4 buku. Ya, N5, R-nya 4. Dan terakhir ya karena cuma ada 5 buku ya dia bisa ngambil 5 buku. Ya, N-nya 5, R-nya 5. Ya, karena di sini kata-kata sekurang-kurangnya 1 buku. Artinya ini kalau sekurang-kurangnya ini boleh lebih. Boleh dia ngambil 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Ya. Atau sekurang-kurangnya, atau kata-katanya lagi paling sedikit. Nah, itu sama. Atau minimal, minimum, ya itu sama, itu boleh lebih berarti ya. Lawannya sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sebanyak-banyaknya itu nggak boleh lebih, berarti kurang boleh. Misalkan sebanyak-banyaknya 4. Nah, berarti dia boleh ngambil 3, boleh 2, boleh 1. Ya, gitu. Atau paling banyak. Nah, itu sama artinya itu. Atau maksimal atau maksimum. Nah, itu sama. Ya, diapakan ini kalau sudah seperti ini diperoleh ya? Ya, oke. Yang pertama ya kombinasi 5 dari 1. Iya, ditambah ya. Kombinasi 52 ditambah kombinasi 53 ditambah kombinasi 54 ditambah kombinasi 55. Ya, ditambah semua. Ya, dapatlah. Ya, 5 faktorial dibagi 5 kurang 1 faktorial, 1 faktorial ditambah 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial, 2 faktorial tambah dan seterusnya. Ya, sampai ada 5 faktorial per 5 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. Dapatlah. Nah, kita jabarin ya seperti tadi ya. 5 faktorial bagi 4 faktorial dan seterusnya ya. Ini mungkin kalian sudah ngerti. Terus 5, 4 faktorial jabarin, 4 faktorial, 3 faktorial jabarin juga ya. Coret-coret itu ya yang sama ya, yang di atas dengan di bawah sama coret-coret. Jadi tinggallah 5 ditambah. Nah, yang baris kedua itu 5 kali 4, 4 bagi 2, 2. Terus 5 kali 4 juga 3 faktorial dicoret. 4 bagi 2, 2 ya, 5 kali 2, 4 faktorial coret, 5 bagi 1, 5, 5 faktorial. Terus yang terakhir 5 faktorial per 0 faktorial, 5 faktorial itu 1 ya. 5 faktorial bagi 5 faktorial itu 1 ya. Ini dapatlah 31 ya. 5 ditambah 5 kali 2 10, tambah 5 kali 2 10, 10 tambah 10 20, tambah 10 lagi 5 tambah 5 30 tambah 1 jadi 31. Jadi banyaknya cara memilih buku, sekurang-kurangnya 1 buku dari 5 buah buku adalah ada 31 cara. Ya. Nah, itu ada 4 contoh tentang kombinasi ya. Nah, ini berikutnya kuis ya. Nah, ini kalian coba kerjakan. Di dalam sebuah kantong terdapat 6 bola pingpong. Ya, mungkin bola pingpong ini ada warna merah, kuning, pink, hijau, biru, nah, misalkan dan putih misal ya. Dan 5 kelereng. Ya, kelerengnya juga ada warna macam-macam ya. Berapa banyak cara mengambil 4 bola pingpong dan 2 kelereng? Nah, ini kalian jawab. Nanti cukup kalian tulis jawaban terakhirnya aja, hasilnya aja. Ya, misalkan dapatnya 100 cara, maka cukup kalian tulis di
link file di Pijar ya, di link file kalian tulis aja di link filenya itu 100 ya. Kalau yang kemarin-kemarin kan kalian diminta menulis saya sudah mengerjakan tugas gitu ya. Sekarang tulis jawabannya aja. Jawaban dari kuis ini satu soal aja. Misalkan setelah kalian hitung kalian dapat misalkan 100 cara. Nah, cukup kalian tulis di sana di link file itu 100 cara lalu klik kirim ya. Jadi tidak perlu lagi menjawab di Google Formulir ya. Ini langsung aja kalian tulis nilai akhir aja ya, nilai akhir. Setelah kalian hitung, setelah dapat berapa banyak cara, itulah yang kalian tulis di link file lalu klik kirim ya pada saat kumpul tugas di Pijar ya. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kita lanjut nanti ya pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Goodbye.